I just want you to know that. I'll be back out when we talk to the President of Indonesia for lunch, but thanks for being here. This is a left-wing This is radical left. Will you shut up, man? Listen. Will you shut up, man? Listen. Will you shut up, man? Who is on your list, Joe? But I am here to report, when the count is finished, we believe we will be the winners. Kembali lagi di channel kami, Detik Mena. Jangan lupa tekan tanda lonceng dan subscribe. Terima kasih. Selama 4 tahun Donald Trump menjabat, hubungan Amerika dengan dunia berubah drastis. Artinya, menyerukan perang dan perang terus. Nah, pemilu presiden Amerika telah menjadi sorotan dunia. Donald Trump dari Partai Republik dan Joe Biden dari Partai Demokrat dianggap sama-sama calon kuat kemenangan. Salah satunya akan mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan negara secara global, tak terkecuali negara Indonesia. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang terpengaruh meski tak secara langsung. Nah, namun tak disangka-sangka Donald Trump harus angkat kaki dari Gedung Putih alias kalah dengan Joe Biden. Artinya, sekarang Joe Biden Presiden Amerika. Nah, pertanyaan admin, apakah Presiden baru Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, akan menguntungkan bagi Indonesia? Apa malah merugikan negara Indonesia? Kalau Donald Trump, sedikit-sedikit sanksi. Nah, apakah yang akan terjadi ke depannya ke Presiden Joe Biden terhadap Indonesia? Joe Biden berjanji akan mengatasi sengketa perdagangan dengan negara Cina secara multilateral melalui WTO. Selain itu, faktor calon Presiden Kamala Harris, maka Amerika kemungkinan kembali memandang secara khusus Asia seperti era Barack Obama. Ialah dulunya dan wakil Barack Obama kan Joe Biden. Nah, Joe Biden bisa lebih menguntungkan Indonesia terutama dalam kaitan Lautan Cina Selatan yang hanya dalam beberapa tahun ini agresif diusik negara Cina. Namun, HAM dan persetaraan yang menjadi terdampak Demokrat bisa bermasalah bagi Indonesia. Sedangkan Donald Trump, jika kembali ke Gedung Putih, dia akan melanjutkan perang perdagangan dengan Cina. Ini akan berdampak ke Indonesia dan biaya masuk tinggi bagi produk impor akan memberatkan investor asing memiliki pabrik di Cina. Ini membuat mereka terpaksa melirik negara lain. Jika Donald Trump menang, pasar keuntungan domestik Indonesia akan lebih terletakkan jika dibandingkan dengan Joe Biden yang menang. Donald Trump lebih membuyarkan negara lain mengurusi diri sendiri. Sebaiknya Joe Biden mengajak serta negara lain dalam menyikapi Cina. Sementara itu, data ekspor Indonesia ke Amerika tercatat di Indonesia merupakan mitra dagang ke-50. Nah, banyak beberapa negara yang suka jika Joe Biden menang atau menjadi Presiden Amerika. Kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat mendapat sambutan dari beragam negara termasuk Australia, Indonesia, dan Cina. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan hubungan Australia dengan Amerika akan semakin kuat di bawah kepemimpinan Joe Biden. Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyampaikan selamat untuk Joe Biden dan Kamala Harris melalui akun Instagram milik pribadinya. Presiden Jokowi juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah Joe Biden Amerika Serikat untuk memperkuat kemitraan strategis dan meningkatkan kerjasama ekonomi, demokrasi, dan multilateralisme. Nah, di bawah pemerintahan Donald Trump, hubungan Amerika dengan Indonesia khususnya di bidang perdagangan mengalami dinamika setelah pihak Amerika Serikat mencabut status Indonesia dengan negara dengan pertimbangan khusus dalam Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Lalu,
Amerika mengakui status Indonesia sebagai negara maju sehingga mengakibatkan barang ekspor Indonesia ke Amerika akan dikenai tarif yang lebih tinggi. Presiden terpilih Amerika Serikat adalah Joe Biden menjanjikan persatuan setelah pemilihan umum yang memecah negeri Amerika Serikat atau pemanjangan. Dia juga berjanji untuk membuat Amerika menjadi negara yang dihormati dunia. Joe Biden juga berjanji untuk menjadi presiden yang berupaya untuk tidak memecah belah tetapi mempersatukan negara Amerika. Joe Biden mengatakan tidak melihat negara bagian merah dan negara bagian biru, tetapi hanya melihat Amerika. Biden berunjuk pada negara bagian yang condong mendukung Partai Demokrat sebagai negara bagian biru, sementara yang condong mendorong Partai Republik yaitu Donald Trump sebagai negara bagian merah. Joe Biden mencari jabatan ini untuk membangun kembali jiwa Amerika Serikat, untuk membangun kembali tulang punggung bangsa Amerika, kelas menengah, dan untuk membuat Amerika dihormati di seluruh dunia.